Bab 1080, orang tuaku meninggal lebih awal. Lezati. Sander Ye melahap bakpao tersebut. Dan untuk pertama kalinya dia merasakan bakpao itu begitu lezat. Dia segera menghabiskan bakpaonya. Dan saat ini, gadis kecil itu memberinya bakpao lagi. Setelah Sander Ye mengambil bakpao itu, dia berkata, "Terima kasih." Gadis kecil itu memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Setelah makan bakpao, Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Pekerjaan apa yang cocok untuk aku?" Gadis kecil itu langsung berkata, "Kerjakan pekerjaan rumah dan menyapu lantai." Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Bisakah kamu memperkenalkan aku?" Gadis kecil itu melirik ke arah Sander Ye. "Apakah kamu yakin?" Sander Ye mengangguk. Dia sekarang sudah menyadari kenyataan. Sekarang jangan pikirkan sekte pedang. Jangan pikirkan Akademi Guanxuan. Jangan pikirkan tatanan. Sekarang pikirkan saja penghidupan. Hidup dulu. Sander Ye tahu betul bahwa dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri di sini. Dia menghadapi banyak masalah sekarang. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah masalah itu sekarang. Bagaimanapun, dia bukan lagi dekan Akademi Guanxuan. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu membawa Sander Ye ke sebuah rumah besar. Saat dia melihat rumah besar itu, Sander Ye tercengang. Keluarga Yel. Saat pertama kali datang ke negara Qi untuk mengadu, kepala keluarga Ye saat itu bahkan memberinya 2 pedang sebagai hadiah. Gadis kecil itu berkata, "Keluarga Ye sedang mencari tukang. 10 kristal spiritual sebulan." Sander Ye mengangguk. "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia menatap gadis kecil itu dan berkata, "Apakah kamu mau ikut denganku?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Sander Ye ragu-ragu untuk berbicara. Gadis kecil itu menatapnya tanpa berbicara. Sander Ye tersenyum tipis. "Hati-hati. Aku akan datang kepadamu kalau waktunya tiba." Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Kita sudah bersama selama 2 hari. Dan aku masih belum tahu namamu." Gadis kecil itu tetap diam. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah kamu memberitahuku?" Gadis kecil itu meliriknya dan berkata, "Orang tuaku meninggal awal dan aku tidak memiliki nama." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tertegun di tempatnya. Setelah sekian lama, Sander Ye menghela nafas dengan suara rendah. Berbalik dan berjalan menuju kediaman Ye. Ketika mengetahui bahwa dia datang melamar pekerjaan, seorang pengurus kediaman Ye membawanya ke kediaman Ye. Setelah serangkaian pemeriksaan fisik, dia diberi 1 set pakaian tukang. Dan tugasnya adalah melakukan pekerjaan kasar. Kediaman Ye sangat besar. Bahkan lebih besar dari saat dia pertama kali datang ke sini. Dia sebenarnya ingin mengunjungi halaman lama ayahnya lagi. Tetapi keluarga Ye memiliki bariak peraturan. Dan keluarga Ye dengan tegas melarang akses ke tempat itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Saat pertama kali mulai bekerja, sebenarnya dia sedikit merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ketika dia berada di kediaman Ye, dia seorang tuan muda dan belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Tetapi dia dengan cepat beradaptasi. Baginya, hidup terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Malam harinya, Sander Ye duduk di tangga batu di depan kamar pelayan. Dia menatap langit berbintang. Dan tiba-tiba dia tertawa. Pagoda kecil berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Untuk pertama kalinya, hidup terasa nyata." Pagoda kecil berkata, "Nyata?" Sander Ye mengangguk. "Sebelumnya, aku bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung setiap hari. Aku berlatih setiap hari dan selalu ada musuh yang tak ada habisnya untuk dikalahkan. Aku seperti mesin." Berbicara tentang hal ini, dia tertawa. "Setelah bekerja hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa waktunya begitu lama dan memuaskan. Perasaan ini cukup baik." Pagoda kecil berkata, "Awalnya terasa sangat baru jadi normal." Sander Ye tertawa. Keesokan harinya, sebelum fajar, Sander Ye bangun pagi bersama sekelompok pelayan keluarga Ye. Bekerja. Area yang dibersihkan Sander Ye hari ini adalah arena bela diri keluarga Ye. Arena bela diri keluarga Ye cukup besar dan mampu menampung 10.000 orang.
Tugas Sander Ye dan 6 pelayannya hari ini adalah membersihkan seluruh lapangan budo saat anak-anak keluarga Ye memasuki lapangan budo untuk berlatih. Ada kurang dari 2 jam tersisa sebelum anak-anak keluarga Ye memasuki lapangan budo untuk berlatih. Jadi semua orang tidak berani mengendur sama sekali. Karena dikatakan bahwa tokoh besar akan datang. Saat matahari terbit, anak-anak keluarga Ye memasuki arena budo satu demi satu. Mereka semua masih muda, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator pedang. Sander Ye dan yang lainnya tidak pergi, tapi berdiri, menunggu perintah kapan saja. Segera, ada ratusan murid keluarga Ye di lapangan budo. Semuanya berada di ranah bencana besar. Ratusan murid keluarga Ye berdiri rapi di tengah arena budo, seolah menunggu sesuatu. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba bergema dari langit. Detik berikutnya, cahaya pedang melintasi langit dan akhirnya mendarat dengan kuat di lapangan budo. Cahaya pedang menghilang, dan seorang wanita perlahan keluar. Sander Ye sedikit terkejut saat melihat pengunjung itu. Ini tepatnya adalah Kirana Ye. Saat pertama kali datang ke kediaman Ye, gadis ini yang menyambutnya. Kirana Ye mengenakan gaun berwarna biru, dengan wajah cantik dan penuh vitalitas. Di tangannya, dia memegang pedang bersarung. Dibandingkan sebelumnya, dia sekarang lebih dewasa. Dan sekarang dia sudah mencapai Peri Suiwe. Melihat Kirana Ye, anak-anak keluarga Ye langsung bersemangat dan memberi hormat dengan hormat. Salam kepala muda. Kepala muda. Keluarga Ye sekarang memiliki 2 jenius super. Yang pertama adalah Kaisar Pedang Natalie Ye dari Sekte Pedang di Akademi Utama Akademi Guanxuan, yang merupakan pendukung terbesar keluarga Ye saat ini. Dan yang kedua adalah Kirana Ye di depan mereka selaku sosok perwakilan dari keluarga Ye, yang juga merupakan kultivator pedang nomor 1 di kalangan generasi muda negara Qi saat ini. Kirana Ye melirik anak-anak keluarga Ye di lapangan dan berkata, ada 2 hal yang harus dilakukan kali ini. Pertama, mewakili negara Qi dalam kompetisi 10.000 negara. Kedua, selama berada di negara Qi, aku akan pergi ke Sekte Pedang Negara Qi untuk berlatih dalam pengasingan. Sekte Pedang Negara Qi mengizinkan aku membawa 2 anggota keluarga. Mendengar hal tersebut, beberapa anggota keluarga yang berada di lapangan tiba-tiba menjadi heboh. Sekte Pedang Negara Qi. Biarpun Sekte Pedang Negara Qi ini hanyalah salah satu cabang dari Sekte Pedang Kota Guanxuan di seluruh alam semesta Guanxuan, bagi banyak anak muda, ini juga merupakan tempat suci di hati kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya. Karena Sekte Pedang Kota Guanxuan jauh dari semua orang. Kalau ingin bergabung dengan Sekte Pedang di Kota Guanxuan, cara terbaik adalah melalui Sekte Pedang Cabang Negara Qi. Karena setiap tahun Sekte Pedang Cabang Negara Qi Pedang memiliki kuota yang direkomendasikan dan dapat langsung masuk ke Sekte Pedang. Anak-anak keluarga Ye di lapangan sangat gembira. Karena bagi mereka, ini sungguh kesempatan bagus. Dan kalau mengikuti Kirana Ye, pasti akan mendapat bimbingan kalau mengikutinya. Semua anak dari keluarga Ye memandang Kirana Ye dengan penuh harap. Berharap dia akan memilih mereka. Kirana Ye melirik anak-anak keluarga Ye di lapangan, lalu berkata, "Derni keadilan. 2 orang terkuat akan mengikutiku ke Sekte Pedang Negara Qi." Setelah mendengar perkataan Kirana Ye, ekspresi banyak murid keluarga Ye di lapangan tiba-tiba membeku. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berpakaian putih dan seorang wanita berpakaian hijau keluar. Tongas Ye, Eunice Yel, kakak beradik. Kini, selain Kirana Ye, yang terkuat di antara generasi muda keluarga Ye adalah 2 bersaudara ini. Kedua bersaudara itu terlihat tenang, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan senyuman di mata mereka. Sekte Pedang Negara Qi. Mereka tentu paham bahwa berangkat ke Sekte Pedang Negara Qi kali ini tidaklah sesederhana itu. Setiap tahun, negara-negara besar memiliki talenta cadangan. Tujuan dari talenta cadangan ini adalah untuk kompetisi 10.000 negara setiap 3 tahun sekali. Persaingan 10.000 negara merupakan kompetisi yang sangat dipentingkan oleh setiap negara. Karena tidak hanya terkait dengan pemeringkatan masing-masing negara, tetapi juga terkait dengan kepentingan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti sumber daya, Akademi Utama Guanxuan hadir di setiap kompetisi.
Dalam kompetisi tersebut, setiap negara akan diberikan sumber daya tertentu, dan jumlah yang diberikan tergantung pada peringkat negara kamu. Selain itu, semakin tinggi peringkat suatu negara, semakin besar reputasinya dan kemampuannya untuk menarik lebih banyak orang jenius untuk bergabung. Misalnya, kalau Kirana Ye memenangkan juara pertama, reputasi Sekte Pedang Negara Qi akan segera menekan Sekte Pedang semua negara lainnya. Dan banyak kultivator pedang negara lainnya juga akan datang ke Sekte Pedang Negara Qi. Efek selebriti. Tentunya yang terpenting adalah negara yang menduduki peringkat pertama juga akan mendapat rejeki yang besar. Apakah setiap ketua akademi negara dapat melangkah lebih jauh dan masuk ke akademi utama adalah tergantung pada persaingan 10.000 negara. Semakin baik peringkatnya, semakin besar peluang untuk masuk akademi tersebut. Kabinet luar adalah tujuan seumur hidup mereka. Kabinet luar. Biarpun lingkaran kekuatan inti sebenarnya dari alam semesta Guanxuan masih terbilang marginal, bagi mereka, bisa memasukinya sama dengan mengubah nasib mereka melawan kehendak surga. Untuk kabinet dalam, mereka akan memikirkannya, tapi hanya dalam mimpi. Kompetisi 10.000 negara merupakan batu loncatan yang sangat baik bagi para kepala akademi. Kepala akademi yang menjadi peringkat pertama kompetisi 10.000 negara pasti bisa masuk kabinet luar. Sedangkan untuk kepala akademi yang masuk 5 besar, bisa masuk atau tidak, itu tergantung kuat tidaknya hubungan mereka. Justru karena inilah kepala akademi dari setiap negara sangat mementingkan kompetisi 10.000 negara ini dan memupuk jenius negara sendiri dengan segala cara. Sander Ye sedikit terkejut ketika mendengar Kirana Ye akan berangkat ke Sekte Pedang Negara Qi. Karena dia tidak menyangka Kirana Ye akan mewakili negara Qi dalam kompetisi 10.000 negara. Apakah Kirana Ye belum benar-benar bergabung dengan pusat akademi Guanxuan? Karena peraturan, mereka yang bergabung dengan pusat akademi Guanxuan tidak dapat lagi mengikuti kompetisi 10.000 negara. Tentu saja Sander Ye semakin penasaran dengan negara N. Siapa yang akan dikirim negara N untuk berpartisipasi kali ini? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Kerja. Dia sekarang harus menabung sejumlah uang untuk perjalanan dan pergi ke Sekte Pedang. Dia juga ingin mengikuti kompetisi 10.000 negara ini. Karena ini adalah cara tercepat untuk sampai ke pusat akademi Guanxuan. Tinggal 3 bulan lagi kompetisi 10.000 negara. Waktu hampir habis. Di aula utama, Kirana Ye dan Cis Ye, kepala keluarga Ye, duduk di posisi pertama. Kirana Ye tiba-tiba berkata, "Ayah, tahukah kamu apa yang terjadi dengan penyeleksian pengawal Guanxuan sebelumnya?" Cis Ye mengangguk. "Aku pernah mendengarnya." Kirana Ye menoleh ke arah Cis Ye. "Keluarga Yeku pasti mendapat banyak perlakuan istimewa, kan?" Cis Ye ragu-ragu dan mengangguk. Keluarga Ye tidak hanya memiliki kaisar pedang Natalie Ye, tetapi juga memiliki hubungan romantis dengan Sander Ye. Di seluruh alam semesta Guanxuan, keluarga Ye memiliki status yang sangat tinggi. Kirana Ye berkata dengan lembut, "Serahkan semuanya." Cis Ye tercengang. Kirana Ye berkata dengan serius, "Serahkan semuanya. Mulai sekarang, kalau anak-anak dari keluargaku Ye ingin bangkit, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memperjuangkannya." Cis Ye berkata dengan suara yang serius, "Kirana, ini." Kirana Ye menggelengkan kepalanya. "Ayah, jangan tidak rela. Biarpun melepaskan beberapa kepentingan langsung, itu belum tentu berdampak buruk bagi keluarga Ye. Di akademi ini, kami tidak peduli dengan pikiran siapapun, tapi pemikiran dekan yang harus kita perhatikan. Kalau dilihat dari kejadian itu, dekan sangat muak dengan kelakuan keluarga besar dan sekte seperti itu." Berbicara tentang hal ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Terlihat bahwa dekan serius. Tidak peduli apakah dekan akan terus mengurus hal-hal ini di masa depan. Tapi untuk berjaga-jaga, kita tetap harus mengambil inisiatif untuk melepaskan kepentingan tersebut. Dengan melakukan ini, yang pertama adalah untuk menghindari bencana di masa depan. Dan yang lainnya adalah menjaga hubungan baik antara keluarga Ye dan dekan. Cis Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Karena dekan ingin mengubah beberapa kekurangan di akademi, kenapa keluarga Ye tidak langsung keluar untuk membantunya? Kirana Ye menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa.
Cisye bingung. Kenapa? Kirana Ye berkata dengan lembut. Masalah di dalam akademi terlalu rumit. Belum lagi keluarga Ye. Bahkan kalau keluarga Ye dan keluarga An bergabung, juga tidak dapat membuat apapun. Wajah Cisye sedikit berubah. Kirana. Pertarungan di antara mereka sudah mencapai titik ini. Kirana Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Cisye. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Ayah. Hati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Bersambung.